إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ingatlah bahwa menuntut ilmu ini tujuan utamanya adalah bukan semata-mata untuk mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin. Memang jika seseorang memiliki ilmu yang banyak itu adalah suatu kebaikan. Namun kita menuntut ilmu ini tujuannya adalah agar bisa benar semua tindakan-tindakan kita, agar bisa benar semua keputusan-keputusan kita. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa terus menerus menuntut ilmu dan jangan berhenti menuntut ilmu. Singkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Karena ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana sering kita ungkapkan bahwa ini kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak akan diselamatkan oleh Allah kecuali apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka meyakini bahwa boleh mendirikan salat Jumat dan salat berjamaah, salat hari raya bersama pemimpin, meskipun pemimpin itu adalah dia orang yang zalim. Kemudian mereka taat dan tidak membangkang kepada ulil amri. Dan kita juga menjelaskan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di suatu tempat itu bukan semata-mata karena kejelekan pemimpin atau kezaliman pemimpin. Namun kita sebagai rakyat juga memiliki andil dalam kerusakan-kerusakan yang terjadi di negeri kita. Mungkin karena kita tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, atau kurang menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, di samping itu juga mereka tidak termasuk orang-orang yang senantiasa mencari muka kepada pemimpin untuk mendapatkan bantuan dan yang lain-lainnya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Wa khairu mithalin tatbiqiyyin li ta'amul ahli sunnati ma'a wulati al-amr ma qama bihi al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ibban al-qawli bi fitnati khalq al-Quran. Dan contoh yang paling nyata tentang muamalah ahli sunnati wal jamaah terhadap pemimpin, yaitu apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad
saat terjadi fitnah khalqul Quran. Fitnah khalqul Quran ini adalah fitnah yang luar biasa dahsyatnya, ya ikhwan. Di mana 3 pemimpin di zaman itu, mereka semua meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Namun alhamdulillah, ba'da Allah subhanahu wa ta'ala, dia sabar. Dan di antara yang memotivasinya untuk sabar adalah ketika dia di penjara, satu penjara bersama seorang maling. Dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, sabarlah, saya saja maling, sekarang saya ditangkap, masuk penjara, besok saya keluar lagi, saya maling, enggak saya jerih-jerih. Maka masa antum yang berada di atas yang hak, lalu antum tidak sabar? Maka itu yang buat Al-Imam Ahmad sabar. Al-Imam Ahmad pada saat fitnah khalqul Quran, falaqad udhiya, disiksa dia. 3 pemimpin, bayangkan menyiksanya, ya ikhwan. Ya, dikelilingi, diarak-arak ke desa-desa sambil dipukul. Kemudian kalau sudah dipukul, bekas pukulan ditaruhkan garam. La ilaha illallah. Ya, mungkin ada kitab tentang terjemahan ini, fitnah khalqul Quran ini. Falaqad udhiya falam tarin lahu qanah. Artinya dia tidak menyerah. Ya. Urat-uratnya tidak ada yang kendor, maksudnya dia tidak menyerah. Walam yafutta lahu adud, dan semangatnya tidak kendor untuk mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah kalamullah, datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia dipukul, tetap dia mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Walam yatawana an qawlil haq, dan Al-Imam Ahmad tidak lesu, tidak berkurang semangatnya untuk menyampaikan kebenaran itu. Meskipun dia ditindas, disiksa, dimasukkan ke penjara, ya, bal sada'a bihi. Bahkan Al-Imam Ahmad dengan berani menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dia adalah orang yang sangat taat kepada pemimpin. Namun ketika pemimpin mengajaknya kepada kebatilan, maka di sini fala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh kita mendengar, tidak boleh kita mentaati apabila kita diajak kepada kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Kalau yang mungkar tidak boleh kita taat kepada siapapun juga. Wa tahammala tabi'at dzalika. Dan Imam Ahmad, dia tetap sabar menerima resiko mengucapkan kebenaran itu. La ilaha illallah. Siapa yang bisa bertahan seperti ini, ya ikhwah? Dipukul sampai dia pingsan. Ya, sampai dia pingsan. Begitu dia sadar, ditanya lagi, bagaimana menurutmu? Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dipukul lagi. Ya, didatangkan ulama-ulama yang apa? Untuk mendebatnya. Namun satu persatu tidak ada yang bisa bertahan di ketika berdebat dengan Imam Ahmad. Ya. Wa fil waqti nafsihi, di waktu yang sama, Al-Imam Ahmad memiliki murid yang sangat banyak. Ya. Setiap kali dia melihat dari penjaranya, dari jendela penjaranya, dia melihat murid-muridnya memenuhi istana itu, memenuhi penjara itu. Mereka bawa buku, bawa pena, tinggal menunggu apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Bayangkan ayolah, seandainya Imam Ahmad tidak sabar, tidak tahan pada saat itu, kemudian dia mengatakan, iya, Quran itu adalah makhluk, maka mungkin semua kita akan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan kita akan menjadi semua orang yang sesat.
Ya, itu berarti semua kita ini ada pada kita ini jasanya Imam Ahmad. Ya, ba'da Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian wa fil waqti nafsihi lam ya'mur atba'ahu bil khuruj 'ala ulati al-amr. Di waktu yang sama Al-Imam Ahmad tidak memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menentang ulil amri. Ya. Kalau Al-Imam Ahmad mengajak murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk menentang ulil amri, sudah. Ya. Mereka akan semuanya akan apa? Keluar dan melakukan kudeta atau menentang ulil amri. Dan seandainya itu terjadi, berapa nyawanya orang yang akan melayang? Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah bagaimana Uthman ibn Affan ketika rumahnya dikepung, sahabat-sahabat datang untuk menjaga Uthman ibn Affan, melindungi Uthman ibn Affan, bahkan budak-budaknya. Ya. Lalu Uthman ibn Affan mengatakan, barang siapa di antara kalian yang memasukkan pedangnya di dalam sarungnya, maka dia merdeka. Saya tidak mau ada seseorang yang tertumpah darahnya gara-gara saya. Ya, disuruh pulang mereka itu semuanya. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Jadi Imam Ahmad meskipun dia 3 pemimpin yang menindasnya, yang menyiksanya, dia tidak memerintahkan, tidak mengajak murid-muridnya untuk apa? Keluar dan membangkang terhadap ulil amri. Bal nahahum an dzalik. Bahkan Al-Imam Ahmad melarang mereka. Wa hadzarhum ashaddat tahdhir. Dan ia mengingatkan mereka, memperingati mereka dengan peringatan yang sangat keras. Karena ikhwani fiddin azakumullah, kalau sudah rakyat membangkang pasti akan terjadi tumpah darah. Ya. Dan tidak mungkin akan kondisinya akan kembali membaik dalam 10-20 tahun, tidak mungkin itu. Ya. Dan kita sampai saat ini kita menyaksikan, lihat di Libya, lihat di Yaman, lihat di Irak, sampai sekarang masih terjadi bunuh membunuh. Ya, orang dibunuh terang-terangan di jalan. La ilaha illallah. Orang mau pergi beli makanan, dengan mudahnya dor-dor ditembak, selesai. Nah, ikhwani fi din azakumullah, kalau kita tidak mengikuti manhajus salaf as-salih radhiyallahu taala anhum wa ardahum, mungkin akan terjadi seperti itu juga di sini. Kemudian lalu Al-Imam Ahmad setelah dia keluar dari penjara, didoakan mereka semua itu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa mereka. Ya. Dia mengatakan, semua orang yang menyiksa saya, ja'altuhu fi hil. Saya halalkan dia sudah. Ya, subhanallah. Lihat ayuh ikhwah bagaimana mulianya Imam Ahmad ini. Wa min al-amthilati ala dhalik ma kana min amri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Juga contohnya ayuh ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falaqad udhiya min qibal as-sultah bisabab nashrihi li aqidati as-salaf. Ditindak oleh ulil amri gara-gara dia menyebarkan aqidatus salaf. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila ahlul bidah yang berkuasa, pasti yang pertama kali akan ditindas adalah apa? Orang-orang salafi. Ya. Aliran-aliran yang sesat dibiarkan karena tidak membahayakan mereka. Ya. Tidak meruntuhkan kekuasaan mereka. Aliran apapun juga. Lihat ayo ikhwah, Habib-habib yang bohong sana sini, yang mengatakan Ba'alwi ini, kesana kemari mereka berbohong. Subhanallah. Ya. Sampai ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sama Hasan dan Husain pergi belajar bahasa Arab sama Habib fulan dan fulan. La ilaha illallah. Kalau mau berbohong yang apa? Yang cerdaslah sedikit cara berbohong. Ya. Ini kelangsotan caranya berbohong. Kemudian wa taqriri laha,
dan bagaimana dia menetapkan mengakui dakwah aqidah salaf ini, wa raddih ala sa'ir at-tawaif wal firaq ad-dallah, dan bagaimana dia membantah seluruh kelompok-kelompok yang sesat ini. Maka ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana kelompok-kelompok ini menyerang ad-da'wah salafiyah al-mubarakah ini. Tidak ada kelompok bid'ah, tidak ada ahlul bid'ah, melainkan dia membenci ahli sunnah. Ya, karena ikhwani fi din azakumullah, dakwah salafiyah ini tidak pernah menyerang mereka. Tapi ketika dakwah salafiyah ini menjelaskan tentang akidah yang hak ini, semua mereka itu akan apa? Akan kepanasan. Ya, semua mereka itu akan apa? Akan marah, karena kebatilan-kebatilan mereka akan terbongkar. Ya. Makanya ahlul bidah paling marah kalau mendengar hadis apa? Yang paling tidak disukai oleh ahlul bidah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Paling enggak senang mereka mendengar hadis ini. Ada subhanallah ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pegangan. Ya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah, ya bid'ah sudah. Orang senang enggak senang bid'ah. Kita diberikan pegangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat aja ikhwah, kalau hatinya orang sudah busuk, ya, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka tidak suka. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu kalau ini adalah hadis Nabi. Tapi hadis ini akan meruntuhkan, merobohkan keangkuhan mereka, kesombongan mereka, bid'ah-bid'ah mereka, kejayaan mereka, semua akan hancur apabila hadis ini disebarluaskan. Itu mereka tidak inginkan. Ya, habis murid-muridnya dengan dakwah salafiyah ini. Padahal yang disampaikan adalah qala Allah, qala Rasulullah. Ya, sakit jantung mereka. La ilaha illallah. Kemudian wasujida bisababi dzalik. Dipenjarai dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau salah satu di antara kita nanti dimasukkan ke penjara, maka itu adalah biasa. Ya. Jangan takut dengan penjara sehingga tidak mau menyampaikan yang hak. Yusuf alaihissalam dipenjarai, dan imam-imam yang lainnya dipenjarai. Ya. Tidak seperti kalau maling masuk penjara. Ya. Kalau orang menyebarkan yang hak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang lainnya, Al-Imam Al-Albani, ya, demikian juga murid-muridnya. Belum dia keluar dari Mesir sudah ditangkap, dimasukkan ke penjara. Keluar dia lagi dia menyampaikan, lagi ditangkap, ya begitu terus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala umurnya salah satu habis di penjara, di medan perang, mengarang kitab. Ya. Kemudian wasujina bisababi dzalik. Walaqal wailat ithral wailat. Dan Syekhul Islam merasakan kesengsaraan demi kesengsaraan. Bukan karena dia maling, bukan karena dia sesat. Ya, tapi karena dia menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi antum apabila menyampaikan yang benar atau kebenaran, siap-siap untuk diusir, diusik, kemudian diganggu, diejek, dicaci maki, siap-siap sudah. Ya, tinggal kita sekarang, kita siap untuk menderita seperti itu atau tidak. Hanya ada dua pilihan. Ya, sampaikan, ditindas oleh orang, diusik, diusil oleh orang, tapi di akhirat insya Allah kita selamat. Simpan ilmu ini, jangan disampaikan antum selamat di sini, di sana antum enggak selamat. Karena semua kita tahu, lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba', sampai ditanya dia tentang 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah wa an ilmihi madza 'amila bihi. Tentang ilmunya, dia apakan ilmunya itu, diamalkan atau tidak. Jadi, kita hanya punya dua pilihan, sampaikan atau tidak. Ya, tinggal antum pilih. Mau sengsara di sini atau sengsara di sana.
Mana yang antum inginkan Pak Ros? Hah? Sengsara di sini atau sengsara di sana? Nggak bisa dua-duanya, saya nggak mau. Nggak bisa, harus salah satu. Pilih salah satu. Ya, di sini sengsara, di sana selamat. Di sini selamat, di sana sengsara. Taib. Walaqal wailat itsral wailat. Syekhul Islam merasakan penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan, karena menyebarkan aqidatus salaf, aqidah al-mubarakah ini. Ya, itu tanda bahwa kita ini adalah hak. Fama sakata 'anil haq. Dia tidak mau diam. Ya, tetap dia menyampaikan. Wa ma takhalla 'amma yad'u ilaihi, dan dia tidak pernah meninggalkan apa yang didakwahkan itu, tidak pernah diganti dengan dakwah yang lainnya. Ya, tetap dia menyampaikan aqidatus salaf ini, tidak dirubah-rubah. Kama annahu lam ya'mur bil khuruj 'ala al-a'immah. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun dia disakiti, disiksa oleh ulil amri, dia tidak mengajak murid-muridnya untuk khuruj, menentang ulil amri. Bahkan ikhwani fi din azakumullah, pernah salah seorang alim, kalau enggak salah dia alim bahasa atau apa, ditentang oleh Syekhul Islam, disalahkan, antum ini salah, ini salah, ini salah, disalahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rupa-rupanya dia enggak senang, dipukul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tahu kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipukul sama si fulan itu. Akhirnya mereka mau membalas. Lari dia yang memukul Syekhul Islam ini, sembunyi dia. Di mana dia sembunyi? Di rumahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah orangnya jahat, ini dia di rumah saya, ayo. Bok-bok dia. Ya, tapi justru diamalkan dia. La ilaha illallah. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau kalian menghargai saya, silahkan, jangan usik dia. Bisa jadi dia yang salah atau saya yang salah. Subhanallah. Padahal orang itu mengaku dirinya salah. Baik, wa ma takhalla amma yad'u ilaihi. Kama annahu lam ya'mur bil khuruj 'ala al-a'immah. Syekhul Islam juga tidak memerintahkan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk menentang ulil amri, bal kana syadidan fit tahdhir minhu. Bahkan Syekhul Islam ini sangat keras menentang hal ini. Ya, demikian ikhwani fi din azakumullah, ahli sunnah wal jamaah, meskipun pemimpin itu zalim, ya, mereka tetap taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasatun fi karamatil awliya, pertengahan dalam masalah karamat. Ya, ini masalah karamat ini terlalu lebar dibuka pintunya, sehingga sedikit-sedikit Habib ini punya karamah, Habib ini punya karamah, sampai dukun punya karamah, Mbah Gufran juga punya karamah. La ilaha illallah. Orang Hindu Buddha dikatakan juga punya karamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Famin usul ahli sunnati wal jamaah, di antara dasar-dasar atau landasan aqidah ahli sunnati wal jamaah at-tasdiq bi karamatil awliya. Mereka mempercayai karamatil awliya. Ya. Tapi ini orang gila pun dikatakan dia waliullah. Ya, tidak ada kelompok yang mengagungkan orang gila kecuali orang tasawuf tarekat ini. Ya, lihat siapa namanya yang gila itu. Ya. Subhanallah, diusap-usap, kemudian sampai ada akhwat minta keberkahannya lalu dicoret-coret mukanya. Siapa namanya itu? Pernah saya lihat videonya, tapi saya nggak tahu siapa namanya. Ya, ini wali. Yang begini wali. Ya, la salah wala ibadah wali.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begini, ini musibah, bukan musibah saja, ini tamatul kubra sudah kalau seperti ini. Ya, at-tasdiqu bi karamatil awliya. Mereka mempercayai karamatil awliya. Ya. Siapa waliullah itu? Orang yang dekat dengan Allah. Ini orang tidak salat dikatakan wali. Orang yang sembunyi di dalam gua, bertapa di dalam gua dikatakan wali. Enggak pernah salat jamaah, wala salat Jumat, wala salat apa-apa dikatakan dia wali. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan siapa yang namanya wali itu. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya, kan jelas ini. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka. Ya, saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengamankan mereka. Ya. BBM turun naik, dia tetap aman, tetap tenang. Ya. Karena yang dia pikir hanyalah apa? Bagaimana saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari segala kesusahan-kesusahan. Ya. Ya ikhwani fi din, azakumullah. Salah seorang ulama salaf mengatakan, seandainya manusia itu ada dua kejelekan, seandainya manusia tidak punya kejelekan kecuali yang dua ini, cukup dikatakan dia adalah orang yang jelek. Ya. Yang pertama, dia senang sekali, luar biasa senangnya ketika mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, padahal dia tidak pernah senang ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, tidak pernah dia gembira ketika sholat berjamaah, tidak pernah dia gembira ketika datang ke pengajian. Ya, tapi kalau mendapatkan keuntungan 10-20 juta, luar biasa senangnya. Yang kedua, sedihnya luar biasa sedihnya. Ya, karena kehilangan dunianya. Ya, padahal dia tidak pernah sedih ketika tidak bisa naik sholat berjamaah. Seandainya manusia tidak punya kejelekan kecuali yang dua ini, maka cukup dikatakan dia adalah orang yang jelek. Ya. Lalu bagaimana kalau ngumpul lagi kejelekan-kejelekan yang lain? Kembali lagi ya ikhwan. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada juga kesusahan bagi mereka, karena mereka senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani fi din, azakumullah, coba antum baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mereka kadang-kadang sehari kalau mereka dapat makan satu kali, ya, satu khubz, satu buah roti, satu buah namanya, satu biji, satu roti, ya, dipotong untuk sekian orang, dia, istrinya, kemudian anak-anaknya. Ya, nggak pakai keju, nggak pakai selai, nggak pakai coklat, dimakan pakai air atau pakai minyak goreng. Sanikah, minyak yang sudah hitam itu. Minyak apa namanya? Minyak jelantah. Itu dipakai apa? Makan roti. Sanggup antum seperti itu ya ikhwan? Enggak ada di antara kita yang sanggup seperti itu ya ikhwan. Namun enggak pernah kita dengar ada sahabat yang stres, ada sahabat yang susah, enggak ada. Ya, karena mereka selalu memikirkan akhirat sehingga Allah Subhanahu wa taala menenangkan mereka di dunia ini. Karena akhirat terus dipikirkan, di dunia ini apapun mereka tidak pikirkan. Kemudian, wa ma yujrihillahu ala aydihim min khawariqil adat, dan apa yang terjadi, ya, dengan mereka dari khawariqil adat. Khawariqil adat artinya hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya,
Isra wal Mi'raj, ini min khawariqil adat. Terbelahnya bulan, ini min khawariqil adat. Kemudian kerikil-kerikil yang didengar oleh Rasulullah SAW bertasbih, ini min khawariqil adat. Hal-hal yang tidak masuk apa? Tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, ini namanya khawariqil adat. Min anwa'il ulum wal mukashafat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ilmu seperti Al-Khadir itu. Ya. Bagaimana dia dengan Musa alaihissalam? Ya, Allah berikannya ilmu yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa. Wal mukashafat, ya, mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini bentuk-bentuk apa? Karamah. Karamah namanya, ya ikhwan. Karamah itu dari karam, karim, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang gila? Ya, enggak pernah salat berjamaah, bahkan mungkin dia tidak pernah salat. Masa orang yang seperti itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ikhwani fi din azakumullah, pernah di TV Jazirah atau TV apa? Ada seorang sufi di apa namanya ini? Bicara di TV Jazirah. Di apakan namanya ini? Diwawancarai dia itu. Ya. Lalu dia mengatakan, dia berdebat ini, ada yang menentang sufi, ada yang menentang sufi ini. Ya. Yang sufi ini mengatakan orang-orang sufiyah itu mereka adalah saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memikirkan dunia sampai mereka makan di tong-tong sampah itu. Ya. Mereka tidak mau makan yang bagus-bagus untuk merendahkan apa namanya? Kesombongan dan keangkuhan mereka sampai mereka makan di tong-tong sampah. Apa kata lawannya ini? Marah dia kepada pembawa acara ini. Ya. Seharusnya katanya kamu itu datangkan lawan apa namanya ini? Lawan debat ini orang yang punya akal. Ya, kamu datangkan saya orang yang sampah seperti ini. Kemudian dia pergi. Ribut dah ini. Bangga makan sampah, makan yang bagus-bagus enggak mau. Lalu dikatakan ini wali. Walu ini namanya, ya ikhwan. Kemudian wa anwa'ul qudrati wat ta'thir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan para wali itu adalah kemampuan-kemampuan, ya, yang dapat mempengaruhi hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Wal karamatu amrun khariqun lil 'adah. Yang namanya karamah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Yujrihi Allah ala yadi waliyin min awliyaihi. Ya, yang terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah satu di antara wali-walinya. Dan akhwani fi din azakumullah, adanya karamah kepada seseorang itu bukan berarti dia adalah orang yang paling tinggi imannya. Buktinya karamah itu lebih banyak di zamannya para tabi'in daripada sahabat. Semua kita meyakini bahwa para sahabat itu lebih tinggi daripada para tabi'in. Namun karamah itu lebih banyak terjadi di zamannya para tabi'in. Ya. Ini menunjukkan bahwa karamah itu tidak mesti orang yang berada di puncak imannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah itu kepada orang yang kurang imannya agar dia terangkat imannya. Ya. Contohnya Uwais Al-Qarni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, apabila engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya agar engkau didoakan, agar Allah mengampuni dosa-dosamu." Siapa lebih mulia, Uwais atau Umar? Umar 1000 kali lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Namun Allah Subhanahu wa taala memberinya karamah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, yujrihi Allahu ala yadi waliyyin min awliyaih. Karamah itu terjadi, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usahanya salah seorang awliya Allah, waliullah,
Ingat, waliullah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tamat salatnya, ini bukan bertakwa namanya. Ini bukan waliullah, ini waliullah ini namanya. Ya. Ma'unatun lahu ala amrin diniyin aw dunyawi. Karamah ini sebagai bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya, dalam melaksanakan suatu urusan agama atau urusan dunia. Wa yufarraq bainaha wa bainal mu'jizah, dan perbedaan antara karamah dan mu'jizah. Mu'jizah juga apa? Amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Demikian juga karamah, dua-duanya hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Namun apa yang membedakan antara karamah dan mu'jizah ini? Ya, wa yufarraq bainaha wa bainal mu'jizah bi anna al mu'jizah takunu maqrunatan bi da'wan nubuwah. Mu'jizah itu disertai dengan apa? Pengakuan kenabian. Ya, dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Kalau karamah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada waliullah waliullah. Al-mu'jizah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Kemudian karamah itu tidak bisa diminta. Mu'jizah bisa diminta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ditantang oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka mengatakan semua nabi mereka punya mukjizah. Tunjukkan kepada kami mukjizahmu. Lalu mereka minta untuk apa? Dibelah bulan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan itu dibelah. Maka terbelahlah bulan itu. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala membelah bulan itu, apakah mereka beriman? Tidak. Jadi mu'jizah ini bisa diminta. Karamah namanya juga karamah, pemberian. Ya, akramtuhu artinya saya memuliakannya. Saya berikan dia sesuatu sehingga dia kondisinya lebih baik. Ya, jadi karamah itu tidak bisa diminta. Semata-mata dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'jizah bisa diminta. Mu'jizah juga ada yang menantangnya. Seperti Nabi Allah Saleh, Musa alaihissalam. Mereka para nabi ditantang seperti yang tadi juga orang Quraisy menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau karamah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bikhilaf al-karamah. Wa ahlus sunnati wasatun fi hadzal bab. Ahlus sunnah pertengahan dalam bab karamah ini. Ya. Mungkin karena kita ini dulu akidah kita, agama kita apa namanya ini? Hindu ya. Kita orang Hindu suka cerita-cerita bohong macam-macam. Ya. Di Labuan Lombok beberapa tahun yang lalu heboh Labuan Lombok. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang tuan guru mimpi di Labuan Kayangan. Belum tahu itu yang di sana katanya ada makamnya Putri Cilinaya katanya. Siapa Putri Cilinaya itu? Ya, enggak ada orang tahu apakah dia muslim atau muslimah, enggak ada orang tahu Cilinaya itu siapa. Heboh. Di sini katanya makamnya. Kok bagaimana antum bisa malam-malam saya lihat ada cahaya turun di sini katanya. La ilaha illallah. Lihat ini khurafat karamat syaitan ini. Kemudian wasatun fi hadzal bab bainal ladzina ankarul karamat. Antara orang-orang yang mengingkari karamah wa bainal ladzina ghalu fiha, dan antara orang yang bersikap berlebihan terhadap karamat ini. Semua karamah. Ya, orang jalan di tempat yang gelap, oh ini karamah, waliullah ini. Ya.
La ilaha illallah. Wa ja'alu ma laysa minha dakhilan fiha. Sehingga mereka menganggap karamah sesuatu yang bukan karamah. Ya. Fal falasifah ankaru karamatil awliya kama ankaru mu'jizatil anbiya. Ahli filsafat mereka mengingkari karamatul awliya dan mereka juga mengingkari mukjizatnya para nabi. Wal mu'tazilah wa ba'dul asy'ariyah ankarul karamat. Ya, orang-orang mu'tazilah dan sebagian orang asy'ariyah juga mengingkari karamah ini. Bid'awal tibasiha bil mu'jizah. Kenapa? Supaya jangan dia apa namanya? Supaya tidak menjadi samar-samar antara mukjizah dan dengan karamah ini. Wa amma ad-dajajilah al-musya'widhun min as-sufiyah wa ghairihim, adapun dajajilah, dajjal maksudnya para pembohong. Ya, banyak sekali pembohong zaman sekarang ini. Ini ikhwan fiddin azakumullah menunjukkan munculnya orang-orang yang seperti ini, itu menandakan kita ini minus dalam agama ini. Sehingga muncul orang-orang seperti ini. Coba seandainya kita punya agama yang kokoh, pengertian akidah yang baik, yang bagus, tidak mungkin orang-orang yang seperti ini akan bermunculan. Ya, diketawakan kita oleh seluruh dunia. Kemarin waktu ada GP, ada wanita perempuan yang mau menahan hujan itu, ya, pawang hujan. La ilaha illallah, diketawakan oleh seluruh dunia. Ya, berhenti dia hujan waktu itu? Enggak berhenti. La ilaha illallah, pawang hujan. Dia olok-olok kita oleh seluruh dunia. Kemudian mana tadi? Wa amma ad-dajajilah, adapun para dajjal, pembohong-pembohong, al-musya'widhun, ya, tukang-tukang sihir ini, tukang-tukang ramal, minas sufiyah wa ghairihim, adkhalu fil karamati ma laysa minha. Mereka masukkan ke dalam karamah yang sesuatu bukan karamah. Ya, sedikit-dikit karamah, sedikit-dikit karamah. Ya, digoda oleh syaitan, ini karamahnya si fulan, si fulan. Na'udzubillah. فجعلوا ما يقومون به من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح. Ya, mereka menjadikan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, yang dibantu oleh syaitan. Ayolah, kan banyak orang kebal, ya, dikeret dia, dipukul pakai apa namanya, pakai pedang, bahkan dibakar mereka, enggak apa-apa. Ditusuk pakai tombak, ditusuk pakai apa lagi namanya itu, pakai bambu, tidak apa-apa. Ini wali, ini sudah ini. Padahal la salah wala ibadah. Wali jadinya. Makhariq syaitaniyah. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang dibantu oleh syaitan. Ya. Ketika ditanya, antum masya Allah enggak Jumatan? Oh ya sudah, saya Jumatan di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Jumatannya. La ilaha illallah. Kalau kemarin di mana Jumatan? Di Masjidin Nabawi. Ya, untung saja dia enggak telat khatibnya. Kalau telat sudah saya khutbahkan. Nah, ini luar biasa ini Pak Ros. Kadukhulin nar, seperti masuk ke api. Ya, karena orang-orang kufar lebih hebat. Masuk ke dalam tong yang isinya api. Ya, wa darbi anfusihim bisilah, memukul diri mereka dengan apa? Dengan pedang. Bahkan coba lihat ayo orang Sufiyah di Irak, ditusuk-tusuk pakai pedang itu tubuhnya. Lehernya semua ditusuk-tusuk. Ditusuk nyata, masukkan ke sana kemari pedang itu. Ya, makhariq syaitaniyah ini. Ya. Perbuatan-perbuatan syaitan, perbuatan yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang dibantu oleh syaitan. Wal imsak bis tha'abin, ya, dan memegang ular-ular dan membiarkan diri mereka digigit oleh ular. Ini karamah ini katanya. La ilaha illallah. Kita ini banyak orang sakti,
Banyak orang yang punya karamah. Kenapa sampai sekian ratus tahun kita dijajah oleh ikhwan? Mana karamah-karamah itu? Ada Wiro Sableng, ada ini, mana mereka? Ya, kenapa sampai kita dijajah sampai sekian ratus tahun oleh orang yang tidak tahu nama wali, tidak tahu nama karamah, ya, tidak tahu nama ilmu kebal, ya, nggak tahu mereka. Tapi bisa kita dijajah, kita yang kebal dijajah oleh orang yang tidak kebal. La ilaha illallah. Kemudian wa ghairi dzalika minal karamat, dan yang lain-lainnya yang mereka katakan karamat, tapi karamat syaitaniyah ini. Wala syakka anna hadhihi laysat minal karamat. Tidak diragukan lagi bahwa ini bukan karamah. Ya, fa innal karamah innama takunu li awliya'ir rahman. Ya, karamah itu akan didapati oleh wali-wali ar-Rahman. Ya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula min awliya'is syaitan, dan mereka ini adalah awliya'us syaitan. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.